Untuk jangan nangis deh, Cita-citanya jadi apa kayak? nggak muluk-muluk, pengen jadi perawat ya. Pengen jadi perawat. Mudah-mudahan bisa jadi perawat. Intan Pertiwi ini menangis bahagia setelah mengetahui dirinya dinyatakan diterima di sekolah yang didambakannya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Perjuangan Nurul masuk sekolah ini tidak mudah. Pasalnya sudah 2 kali mendaftarkan namun berkasnya selalu tidak lulus seleksi. Dan terakhir mendaftarnya, akhirnya Nurul diterima melalui jalur afirmasi. Jalur afirmasi merupakan jalur penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kalau nggak sekolah, harus sekolah. Secara online, secara offline. Secara offline diterima. Awalnya PPDB kemarin waktu daftar gimana, Bu? Oh, itu udah pokoknya udah beres itu kemarin. Intan, apa harapan Intan setelah udah diterima di pilihannya? Senangkah? Senang sih. Iya, jangan nangis lah, bisa lebih maju. Semoga bisa menghargai Bapak. Jangan nangis kok. Pada proses pendaftarannya, awalnya Nurul menggunakan jalur zonasi. Namun berkas pendaftarannya tidak lolos seleksi terkait namanya tidak tercantum pada database Disdisduk Capil. Namun saat proses panitia PPDB melakukan verifikasi faktual, ternyata Nurul dikategorikan masuk dalam kuota PPDB jalur afirmasi. Ternyata anak tersebut memang nggak pernah ada laporan bahwa penghuni di rumah ini ketambahan anggota keluarga bernama ini gitu. Ya langsung kan tim survei langsung nyoret kan. Sementara itu, berdasarkan data SMA Negeri 9 Bandar Lampung, pada PPDB online tahun ini, jumlah total kuota untuk tahun ajaran baru 2020-2021 berjumlah 320 siswa atau 10 kelas. Rincian 7 kelas IPS dan 3 kelas IPA. Sesuai instruksi Kemendikbud, PPDB menerapkan jalur zonasi sebesar 50%, afirmasi 15%, prestasi 30%, dan jalur kepindahan orang tua 5%. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung sudah mengumumkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2020 sejak Selasa kemarin hingga Rabu siang. Dari hasil seleksi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengumumkan sebanyak 36.974 murid yang diterima dari jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan kerja orang tua. Pengumuman penerimaan tersebut dilakukan secara online demi menghindari kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Namun, untuk pengembalian berkas, murid yang diterima harus datang langsung ke sekolah, seperti yang dilakukan panitia penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Natar Rabu pagi. Panitia yang dikawal petugas TNI dan Polri membuka posko di luar gedung sekolah. Agar tidak terjadi antrian, panitia menyiapkan kotak berkas sesuai jalur penerimaan. Panitia juga menyiapkan perlengkapan protokol kesehatan, seperti tempat mencuci tangan. Namun menurut pihak sekolah, meski sudah ada pengumuman penerimaan, kemungkinan besar para murid masih harus mengikuti sistem pembelajaran daring. Ya, lancar dan ini sudah daftar ulang online penuh untuk tahun ini, online penuh melalui 4 jalur, diantaranya jalur zonasi, kemudian prestasi, perpindahan tugas orang tua, dan juga afirmasi, dan alhamdulillah ya berjalan lancar. Hari ini telah selesai untuk daftar ulangnya. Kapan kita boleh masuknya kan memang kalau masuk normal kan memang ada MPLS, cuman karena belum ada berita bahwa kita boleh masuk sekolahnya kapan, untuk sementara kita tetap menunggu keputusan dari gubernur maupun dari dinas. Keputusan sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka akan dilakukan jika sudah ada perintah dari pemerintah provinsi dan pusat. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan.
Di usianya yang sudah 60 tahun, Mariamah tetap semangat bekerja mencari nafkah untuk hidupnya. Sehari-hari, Mariamah yang tinggal di rumah keripik di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat ini, bekerja sebagai pencari batu sungai yang lokasinya dekat dengan rumah kediamannya. Saat siang hari, ada seorang cucunya yang setia menemaninya baik di rumah maupun ikut ke sungai bekerja. Namun saat malam harinya, sang cucu harus pulang ke rumah orang tuanya dan Mariamah pun tinggal sendirian. Berbekalkan ember plastik, Mariamah mencari nafkah dengan menyusuri sungai yang kebetulan banyak batunya. Batu-batu sungai ini kemudian dibawanya pulang sedikit demi sedikit, dikumpulkan di halaman rumahnya. Belum selesai sampai di sini, batu-batu yang diambilnya itu pun kemudian dipecah dengan palu hingga mendapati ukuran sekitar 2 x 3 cm atau jenis batu krokos. Batu baru bisa dijual ke pengepul dengan harga per kubikasinya Rp40.000. Dalam seminggu, Mariamah mengaku mampu mengumpulkan, mengolah dan menjual sekitar 1 kubik batu krokos. 40.000 dalam seminggu. Waktu mengumpulkan cukup nggak Bu untuk sehari-hari? Nah, cukup nggak cukup lah. Mariamah sebenarnya memiliki 6 orang anak. Meski sudah dirayu untuk tinggal bersama mereka, namun Mariamah tetap ingin hidup mandiri dan alasannya tidak ingin merepotkan anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Dia tinggal sendiri. Keadaannya Bu? Keadaannya memang ya memprihatinkan. Meski terbilang berat, namun pekerjaan menjadi pemecah batu tetap dilakoninya. Meski hidup dalam kemiskinan, namun Mariamah yang sudah menjanda lebih dari 10 tahun ini mengaku tetap pantang menyerah, tidak ingin hidup dari mengemis. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.